Ya, bertemu kembali di perencanaan dan penilaian produksi. Kita lanjutkan materi minggu pertama bagian yang ketiga. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana atau apa itu disebut dengan perencanaan dan penilaian produksi atau disebut dengan production planning and control atau disingkat dengan PPC. Ya, jadi tujuan dari perencanaan itu tentu kita ingin menggunakan sumber daya yang ada seefektif mungkin. Kemudian, kalau tujuan pengendalian, bagaimana kita melakukan penyesuaian antara rencana dengan eksekusinya. Nah, sehingga persoalan dalam perencanaan dan produksi itu adalah harus bisa menentukan apa yang dikerjakan. Ya, apa yang dikerjakan, what-nya apa. Oke, kemudian berapa banyak, quantity-nya, berapa kita kerjakan. Kapan, when. Ya, siapa yang melakukan. Ya, kemudian bagaimana melakukannya. Nah, ini keputusan-keputusan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ya. Apa produknya, berapa banyak, kapan dikerjakan, siapa yang melakukan, dan bagaimana urutan pengerjaannya. Oleh sebab itu, tahapan PPC ini bisa dibagi jadi 3. Strategik, tactical, dan eksekusi. Nah, urutannya adalah yang pertama, strategik. Berarti kita harus bisa bikin perkiraan, disebut dengan peramalan. Dari peramalan, nanti kita bikin rencana agregat, rencana keseluruhan. Ya, oke. Kemudian dari rencana agregat nanti kita bikin jadwal untuk masing-masing produk, disebut dengan jadwal produksi induk. Ya, atau ada yang menulisnya menjadi master production schedule. Ya, ini istilahnya ada yang menulisnya master production schedule atau disingkat dengan MPS. Kalau jadwal produksinya sudah ada per masing-masing produk, baru kita bisa hitung perencanaan materialnya. Berapa banyak bahan bakunya, kapan dipesan, kapan mulai diproses. Nah, sebelum dieksekusi, kedua jadwal ini, jadwal produksi dan perencanaan material, divalidasi dulu. Diverifikasi kapasitasnya bisa terpenuhi atau tidak. Mesin-mesin yang ada bisa apa enggak. Ada 2 disebut dengan RCCP. Ini RCCP, Rock Cut Capacity Planning. Itu adalah untuk memvalidasi dari jadwal produksi induk. Kalau untuk memverifikasi perencanaan material digunakan Capacity Requirement Planning. Kalau proses ini verifikasinya sudah ditemukan bisa dikerjakan, maka baru dibuat. Ya. Pertama ada yang namanya di sini itu ada yang disebut dengan order pembelian, purchase order. Nah, ini purchase order. Nanti kalau purchase order berarti kita kirim ke supplier atau pemasok. Sedangkan jadwal produksi itu berarti kita buat untuk proses pengendalian produksi internal kita. Jadi ini yang buy, dibeli, ini yang kita kerjakan sendiri, make. Ya. Oke, ini adalah tahapan dalam perencanaan dan penilaian produksi. Kemudian kita bisa gambarkan bagaimana flow produknya, bagaimana hierarki PPC-nya, dan fungsi-fungsi pendukung yang lain apa saja. Jadi kita kenal tadi dari mulai meramalkan, bikin agregat planning, kemudian agregat planning dan disaggregation, nanti kita bikin production scheduling, bikin software control. Dari agregat planning, kita bisa menghitung, hubungi untuk melakukan proses pembelian ke bagian administratif, fungsi administrasi pembelian, untuk gaji, keuangan, akuntansi. Ya, nanti kita beli bahan baku. Bahan baku akan dikirim ke pabrik, dari pabrik akan
dibuatkan informasi bagaimana cara mengerjakannya, agregat planningnya, dibuat assembly, kita lihat juga jadwal assembly-nya seperti apa, dikirimkan ke distribution center, ke retail, baru ke konsumen. Dari konsumen, nanti informasi itu akan masuk ke shop floor control untuk mengetahui proses pembuatannya, dan informasi dari konsumen akan masuk ke bagian marketing, product design, dan proses planning untuk menyesuaikan kalau ada perubahan. Sedangkan shop floor control, kita punya nanti manufacturing support supaya proses produksinya berjalan lancar, misalkan pengaturan fasilitas, pengaturan alat-alat produksi, proses pengendalian kualitas, dan perawatan. Ya, kegiatan PPC ada di sini di tengah. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana input apa yang dibutuhkan, pakai ini nama prosesnya tadi di PPC, hasil outputnya apa, dan berapa, kapan dilakukan itunya, proses tersebut. Jadi kalau strategic planning itu biasanya bicara tentang long range economy forecasting. Kita melihat informasinya, informasi jangka panjang, nanti outputnya adalah kita memutuskan berapa fasilitas kita, berapa banyak lintasan produksinya, dan teknologi yang dipakai apa. Ini biasanya untuk jangka panjang, tahunan. Mungkin 10 atau 20 sampai 30 tahun. Kemudian setelah kita punya teknologinya, baru kita buat aggregate planning. Kita punya teknologinya, kita pilih produknya, perkiraan familianya seperti apa, jadwal mesinnya seperti apa, baru kita bikin aggregate planning. Keluarannya adalah bagaimana pengoperasian fasilitasnya, produk familinya apa saja, dan teknologinya. Ini mungkin bulanan ya dibuatnya. Kemudian kita buat disaggregat lebih detail lagi. Kita bikin production level untuk masing-masing produk berapa banyak, pengaturan tenaga kerja, ya, status inventory, kemudian biaya untuk pergantian ya, overtime untuk lembur dan setup ya, kemudian juga forecast untuk masing-masing produk. Itu outputnya nanti adalah master production schedule dan posisi persediaan, mungkin dalam posisi minggu time horizonnya. Kalau production scheduling kita sudah inputnya adalah tadi ada master production schedule, ada susunan material, bill of material, dan proses plan-nya. Nanti keluarlah urutan pengerjaan, kapan perintah kerja diberikan, dan jadwal mesinnya. Yang terakhir, software control, ini berarti pada saat eksekusi, itu tentang status mesin, status pekerjaan, urutan prioritas job yang sudah diberikan, perintah kerja yang sudah diberikan, dan jadwal mesin. Nanti keluarnya adalah pengaturan prioritas mesin, perubahan status, laporan penggunaan sumber daya, material handling, dan urutan untuk penanganan materialnya ya. Nah, itu dilakukan real time. Ini adalah production system decision hierarkinya. Nah, ini beberapa ukuran performance yang bisa digunakan di dalam lantai produksi ya. Yang pertama adalah manufacturing lead time. Ya, lead time itu mulai dari perintahnya ada sampai dia diterima. Itu namanya lead time. Oke, jadi makin pendek makin bagus. Jumlah inventory, tumpukan inventory. Artinya makin sedikit inventory-nya makin bagus. Kalau numpuk berarti terlalu banyak jumlahnya ya. Kemudian waktu nganggur, idle time. Ya, idle time bisa. Oke, jadi tadi yang pertama manufacturing lead time, itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan. Jumlah persediaan, baik produk jadi, produk setengah jadi, atau bahan baku. Ini jadi ukuran kinerja dari lantai produksi. Yang nganggur, itu idle time. Kemudian yang keempat, itu adalah keseimbangan beban kerja, namanya line balancing. Nomor 5, pemenuhan target penyerahan atau due date. Kemudian biaya untuk mentransfer atau memindahkan material. Kemudian utilisasi itu adalah
berapa persen tingkat kesibukan mesin. Efisiensi itu bicara tentang efisiensi dari output dibagi dengan inputnya. Produktivitas sama, ya, ini adalah bagaimana mengukur hasil keluaran dari lantai produksi. Yang ke-10 adalah kualitas. Jadi inilah ukuran-ukuran yang menjadi target untuk dikelola dalam perencanaan pengendalian produksi. Baik, kemudian tadi sudah ada gambaran tentang sistem produksinya. Sistem produksinya adalah yang ini, ya. Strategi responnya tadi bisa make to stock, assemble to order, make to order, atau engineering to order, ya. Oke, jadi nanti responnya bisa sesuai dengan, jadi bisa direspon di sini, sesuai digambarkan responnya apa yang akan dilakukan. Kemudian teknologinya atau sistem perencanaan pengendalian produksi, ada beberapa sistem pengendaliannya. Bisa menggunakan konsep sistem yang disebut dengan manufacturing resource planning. Ada yang menggunakan pendekatan just in time, cara flow pengelolaannya. Ada yang menggunakan pendekatan optimized production technology, atau ada yang menggunakan theory of constraint dalam proses pengendaliannya, terutama perencanaan pengendaliannya. Ada yang berdasarkan project based production system. Kalau misalkan make to order, jadi di treatment sebagai project base. Ada yang menggunakan sistem enterprise resource planning (ERP), ya, atau ada yang disebut dengan menggunakan pendekatan production planning untuk make to order production system, ya. Ini adalah cara atau pendekatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Baik, sampai di sini bagian ketiga. Nanti kita lanjutkan ke materi terakhir dari pengantar perencanaan dan pengendalian produksi.